suasana di pandemi COVID Corona seperti ini. Namun semangat tidak boleh kendor ya. Kita tetap go, go, go. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya lagi terbang nih dari Jakarta menuju Batam ya. Kebetulan di ujung sana ada rekan saya sekaligus teman saya di Asosiasi Arebi. Ya, saya mau sapa, mau ngobrol-ngobrol tentang industri broker properti tentunya. Buat teman-teman yang lihat video ini, jangan lupa juga di like, di share, sama di subscribe. Jika diskusi ini misalnya ada yang perlu dikomentari, silahkan komen di bawah. Nah, hari ini saya mau ngobrol dengan Ibu Sarina. Ibu Sarina Suhaimi, apa kabar Ibu Sarina? Ya, luar biasa Pak, luar biasa. Terima kasih juga waktu yang diberikan oleh Pak Margo. Salam sehat, salam luar biasa. Oke, salam sehat, salam luar biasa. Oke. Ibu Sarina ini adalah pemilik kantor broker properti yang ada di Batam, namanya Sarinah Property. Jadi buat teman-teman yang punya properti di Batam, mau di listing lewat Ibu Sarinah, monggo. Atau mau nyari properti daerah Batam juga, monggo. Gitu kan. Nah, kebetulan beliau juga aktif di organisasi di Arebi, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Sekarang diamanahkan sebagai anggota untuk bidang kepemerintahan, gitu loh. Ya. Di waktu sibuknya beliau, di waktu apa ya, di waktu katanya lagi COVID begini, tetap beliau tuh aktif kemana-mana nih. Minggu yang lalu saya ngobrol-ngobrol baru sempat sekarang untuk diskusi nih. Ibu Sarina, apa kabar? Ya. Gimana kondisi Batam sekarang, Bu? Ya, luar biasa. Puji Tuhan ya, baik-baik saja selama ini. Walaupun di sini juga ada merasakan suasana di pandemi COVID Corona seperti ini. Namun semangat tidak boleh kendor ya. Kita tetap go, go, go. Ya Pak Margo ya. Semangat tidak boleh kendor, tetap kita go, go. Kita doa bersama semoga COVID ini, pandemi ini cepat berlalu di dunia, bukan di Indonesia aja ya, di dunia. Supaya kita bukan new normal, kembali ke norma ya. Coba kita berdoa lah. Mudah-mudahan dengar-dengar vaksinnya di 2021 sama pemerintah Indonesia udah mulai dibagikan. Sehat lah ya. Bu Sarina, ngomong-ngomong udah berapa lama nih sih Bu di industri broker properti? Udah berapa lama berkecimpung di properti nih Bu Sarina nih? Cerita dong ke subscriber saya nih yang nonton YouTube saya nih. Ayo Bu Sarina. Kalau dihitung-hitung sejak saya gadis sampai saya punya gadis Pak Margo. Sejak gadis sampai punya gadis. Berapa lama tuh? 25 tahun gitulah Pak. Wow. Udah hampir 25 tahun, berarti udah senior di atas senior ya. Ini udah generasi kolonial. Pak, saling belajar, amin, saling belajar. Oh. Jadi selama 25 tahun ini udah langsung buka Sarinah Property atau Ibu pernah jadi marketing? Cerita dikit dong pengalaman hidup Ibu, berbagi nih ke link YouTube saya ini nih Bu. Ayo Bu, selama 25 tahun gimana tuh Bu suka dukanya Bu? Boleh, suka cita banyak, suka duka juga tidak kalah banyak. Dimulai dari Ibu Sarina jadi marketing freelance ya tadinya ya, freelance dari developer lah, jual-jualin produk-produknya developer, komplek-komplek perumahan dulu, ruko gitu. Nah, pelan-pelan baru Ibu bikin agent properti sendiri. Boleh dibilang kata orang itu dulu kayak broker tradisional, BT Pak Margo ya, yang belum ada perusahaan, ya belum ada bendera, jadi hanya broker tradisional. Karena kami di Batam waktu itu masih oke lah, masih bisa jalan-jalan. Sampai suatu hari saya ketemu sama teman saya, Pak Mulya Pamadi. Dia sempat ambil master franchise dari Jakarta dan kami gabung bernaung di salah satu bendera master franchise. Kami jalan satu periode dan kemudian saya kembali ke
nama personal saya sendiri Sarina Property sampai saat ini. Jadi tentu saja sudah banyak jalan yang ditempuh Pak Margo, belok sana, belok sini, dan banyak juga arah rintang yang dihadapi. Cuman kita jadikan arah rintang itu sebagai semangat kita dalam menuju ke keberhasilan, kesuksesan, dan itu adalah ya bumbu-bumbu dalam kehidupan dunia properti. Oke. Ya. Jadi namanya arah lintang, jadi kendala-kendala kehidupan, jadi bumbu-bumbu kehidupan. Kalau kita bicara bumbu-bumbu kehidupan selama 25 tahun, pasti kan ada asam garamnya, ada pengalaman menarik dan ada pengalaman tidak menarik, ya kan? Pasti. Kalau bicara di sini, mungkin apa sih Bu pengalaman atau memori Ibu ya di industri properti tentunya ya di broker properti yang sampai saat ini tidak terlupakan, yang berkesan buat Ibu apa sih? Cerita dong. Sangat tidak terlupakan yaitu proyek pertama ya yang dipercayakan ke Ibu Sarina, proyek nasional pertama. Dan Ibu boleh dipercaya jadi salah satu lead agentnya, yaitu daripada Citra Len Megah. Itu proyek daripada Ciputra Group. Ya, begitu mereka start di Batam, mereka begitu start bangun di Batam, mereka kontak Ibu Sarina. Bu, Ibu salah satu lead agentnya, boleh nggak? Saya bilang siap, saya siap ya. Nah, dari situ begitu masuk yang nasional dari Grup Ciputra, Grup Agung Podomoro Land, itu harga properti Batam langsung naik semua. Tadinya murah banget harga properti di Batam. Sekarang bunyinya MM-an Pak. Jadi mahal, angkat semua nilai properti karena ada grup nasional masuk ya. Sekarang di Batam juga ada Sinarmas Group ya. Banyak lagi grup-grup lain yang sudah gabung di Batam ini ya. Kita sungguh bersyukur ya. Batam ini boleh dibilang lokasinya mungkin lumayan strategis loh Pak Margo, karena dari segitiga emas terkenalnya, Malaysia dekat, Singapura dekat ya, sangat dekat dengan Batam yang merupakan titik pintu keluar daripada Indonesia ya, kita bersyukur. Jadi dari pengalaman itulah Pak, saya bersyukur dari Grup Nasional Ciputra Group bisa ajak saya sebagai salah satu lead, dan waktu itu penjualannya pun sangat lumayan. Dan saya bersyukur juga kami memperoleh reward daripada proyek itu. Kami diberikan di luar komisi, di luar daripada closing fee, kami diberikan sebuah mobil Xenia Pak dari Ciputra Group. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih dan sungguh sangat tersanjung dengan prestasi daripada tim kami waktu itu. Oke. Jadi Batam itu ternyata udah dilirik sama developer besar ya. Tadi Ibu bilang juga ada Ciputra gitu kan. Terus ada developer yang lain. Nah, Ibu di Ciputra itu sebagai lead agent dan Ibu melit beberapa agent yang ada di Batam. Ternyata kantor Ibu sukses ya menjual properti ya lewat developer Ciputra. Berarti itu produknya primary market ya Bu. Apa yang Ibu jual? Benar. Apartemen, apakah perumahan atau memang ruang usaha Bu, atau ruko atau sejenisnya Bu? Waktu itu zaman itu pas proyek daripada Ciputra, Citra Len Megah itu adalah proyek perumahan, boleh dibilang perumahan lumayan elit. Saat itu masih belum ngetren apartemen di Batam Pak Margo. Nah saat ini bertumbuh sekali banyak proyek apartemen di Batam. Dan kalau ditanya lagi saat ini yang paling berkesan buat Ibu Sarina apa? Yaitu proyek nasional juga daripada Poluk Habibie ya. Jadi ada lahan punya almarhum Presiden Habibie, mantan presiden dulu, dan dikerjasamakan dengan PT Poluk Property. Dibangun di atas lahan lebih kurang 9 hektar dan itu jadi satu ikon Batam sekarang. Dan itu sudah jadi sekarang 4 tower yang mega sudah terdiri dan berdiri dengan megah dan sekarang sedang handover serah terima Pak Margo. Itu juga memberi kesan yang sangat mendalam juga Mbak Ibu Sarina. Ibu Sarina juga sangat bersyukur karena tim Ibu Sarina ya itu kerjasama tentu tim besar kawan-kawan tim marketing boleh memperoleh prestasi juga menjadi top sales nomor 1 daripada proyek itu. Oke. Jadi Ibu dulu di Ciputra pun jadi lead agent dapat ini ya reward selain komisi ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini ya, kita di broker properti itu kan based on komisi ya. Jadi kalau kita menjual kan dapat komisi, itulah uang kita. Tapi bukan kadang-kadang
rata-rata beberapa developer ya memberikan reward. Rewardnya macam-macam sih ya. Ada yang dikasih jalan-jalan ke luar negeri, ada yang dikasih barang-barang tertentu, salah satunya mobil. Jadi Ibu Sarina punya prestasi nih. Dari Ciputra Group, dia menjualkan Ciputra. Dan setelah itu juga karena Batam dilirik, ada juga Poluk ya. Dan Ibu Sarina juga di Poluk, termasuk kantor properti yang the best juga di Batam. Jadi Poluk itu yang tadi dibilang ya, salah satu developer besar juga di Indonesia ya. Mungkin dia kerjasama dengan Habibie karena Pak Habibie itu punya tanah. Jadi istilahnya kolaborasi lah. Nah kalau kita bicara market tadi Ibu Sarina bicara ada Ciputra, developer masuk, ada Poluk juga. Nah ngomong-ngomong Ibu Sarina sendiri, kalau di Batam itu kebanyakan memasarkan yang primary apa yang secondary sih? Coba diceritakan ke kami nih Bu. Ya, kalau zaman-zaman dulu mungkin banyak secondary ya Pak Marco ya. Tapi kalau dinilai dari keseluruhan proyek Bu Sarina, sepertinya Tuhan menempatkan Ibu Sarina di primary. Oh, jadi porsinya berapa persen secondary primary? Mungkin 7/3 Pak Marco. Oh, 70 primary, 30 secondary. Tetap secondnya tetap main ya? Benar ya. Berapa orang sekarang timnya di Ibu totalnya? Tim kami yang aktif ya sebenarnya ada 20 sekian, hampir 28-29 nah. Tapi yang aktif saat ini mungkin belasan Pak, sekitar lebih kurang 15 lah yang aktif ya Pak saat ini. Banyakan terdiri daripada ibu-ibu Pak. Khusus ibu-ibu kebanyakan ya, karena yang punya juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu. The power of mak-mak ya. Iya, mak-mak keren-keren loh Pak. Kalau dia promosi contoh ke sekolah aja ya. Tak usah lewat radio, tak usah lewat surat kabar, tidak lewat iklan. Satu aja, langsung satu sekolah tahu. Keren loh ibu-ibu. Jadi buat teman-teman broker nih atau yang punya kantor atau teman-teman yang berpikir mau gabung di industri properti, salah satunya broker properti. Nah, buat ibu-ibu nih habis nganter sekolah daripada ngerumpi ya, masuk ke agen broker tuh hadiah apa bukan hadiahnya, komisinya gede plus hadiahnya gila-gilaan. Kalau kita bicara hadiah mungkin tadi Ibu Sarina bilang gitu kan dapat mobil tuh. Kayaknya sih dengar-dengar saya pernah beberapa kali lihat medianya Ibu Sarina sering-sering jalan-jalan ke luar negeri nih ya Bu ya, dapat dari developer ya Bu ya? Benar, kalau dari Poluk Properti dikasihnya rewardnya jalan-jalan ke luar negeri. Kita bersyukur ya, waktu proyek yang Poluk Habibie di Batam, Majestetat, tadinya tidak ada lead agent Pak, semua open agent. Tapi dari prestasi ternyata penjualan ya, kita bersyukur dari tim Bu Sarina bisa memperoleh top sale 1, akhirnya Bu Sarina diundang jadi lead agent. Kami istilahnya PNN Pak, Poluk National Network. Ya, jadi lead agent nasionalnya Poluk. Poluk memiliki proyek bukan hanya di Batam, ada di Lombok, ya, Maswati namanya. Ada juga di Cikarang, Ceston ya nama proyeknya. Ada juga Teknopolis di Karawang. Ada juga di Bekasi, ya, Gangnam. Dan ada juga yang di Sky Suite, ya. Tentu saja semua juga udah tahu. Jadi Ibu Sarina bersyukur dikasih kesempatan sedemikian. Sehingga dari reward penjualan daripada beberapa proyek tadi, ya selain komisi closing fee, Ibu Sarina selalu dikasih reward juga ya, mencapai target dari reward untuk jalan-jalan ke luar negeri. Secara cuma-cuma loh, gratis Pak Margo, ₹0. Dan Ibu Sarina bersyukur lewat dunia agen properti ini, Bu Sarina bisa keliling dunia secara gratis dan mempunyai kesempatan tahu dunia luar seperti apa. Jadi the power of mak-mak ini ya, selain dapat komisi keliling-keliling jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Karena dapat reward dari developernya, ya, salah satunya developer Poluk ya. Nah Bu, kalau bicara mengenai tadi Ibu bilang ada di situ juga tanah perumahan ya, terus mungkin sekarang di Batam udah mulai merambah apartemen. Di Batam sendiri menyerap market yang banyak diserap, yang banyak terjual, yang banyak orang ambil itu di angka berapa sih Bu? Kalau sebelum COVID ya Pak, cerita sebelum COVID ya. Sebelum COVID mungkin menengah ke atas itu masih jalan ya Pak. Menengah ke atas masih jalan rumah-rumah elit, mungkin bangsa-bangsa 1 sampai 5 M itu masih bisa lah dipasarin diserap dengan market ya. Ya, masih diserap market. Tapi masa pandemi ini mungkin lebih cenderung
Kalau yang laris manis itu pasti yang murah, meriah, mantap. Mungkin di bawah harga 1 M, sekitar 500-600-an, itu di market itu kenceng. Tapi kalau yang 500-600. gede, ya 500-600 masih jalan, Pak. Jadi sekarang kalau angkanya tinggi, mungkin karena masa COVID ini orang banyak wait and see ya Pak ya. Kecuali yang benar-benar mau invest, itu lain cerita. Mau invest mungkin dia karena memang udah punya dana dan dia memang jiwanya investor, itu lain cerita. Tapi karena masa COVID ini orang kadang cenderung daripada ambil satu yang gede, dia pecahin jadi 3 yang kecil Pak. Mungkin bisa disewakan, bisa yang lain-lain gitu loh. Tapi lebih condong ke ruko, rumah, apartemen, atau ruang usaha lain di yang tadi 500-600 itu? Kalau 500-600 itu perumahan ada, kalau ruko ada juga Pak, cuman ruko tapi bukan di tengah-tengah Batam Center atau di tengah-tengah Nagoya. Mungkin sedikit lebih jauh ya, apa ke arah Tembesi, Muka Kuning, Batu Aji, Bengkong, itu masih ada harga-harga yang berkisar segitu Pak, masih bisa. Oke. Tadi Ibu juga kan bicara sebelum pandemi itu bisa marketnya di atas 1 M. Setelah pandemi ternyata yang menyerap market itu di bawah 1 M. Nah, kondisi COVID-19 ini, kondisi pandemi ini seberapa pengaruh terhadap pangsa market di Batam, Bu? Karena pandemi ini kan kurang lebih udah nyaris 8-9 bulan ya melanda Indonesia di bulan Maret ini ya. Jadi menurut Ibu pengaruhnya seperti apa sih di Batam dengan kondisi pandemi ini? Pengaruh market properti tentunya. Ya, jelasin Ibu Sarina. Menurut saya sih tetap pasti ada membawa dampak pengaruh yang lumayan besar ya. Masa pandemi ini mungkin sebagian orang yang tadinya usahanya lancar-lancar saja, mungkin kayak bidang-bidang tertentu ya Pak, yang travel, hotel, restoran itu terasa banget gitu loh. Jadi mereka tadinya dananya itu lancar, perputaran duitnya itu gampang untuk membeli properti. Sekarang mereka juga harus mikir-mikir lagi karena uang masuk itu tidak selancar dulu, sehingga pasti terpending banyak hal ya, terpending. Mungkin tadinya mau segala ambil keputusan, dia pikir tunggu dulu, mau lihat kondisi lagi, apakah bisa kembali lagi, bukan new normal lagi seperti Bapak bilang mau normal sama sekali. Ada juga yang tadinya pengen ambil 3 unit, tinggal 1 unit. Tadinya mau ambil yang harga gede, jadi yang kecil. Pasti ada Pak. Jadi kami tim marketing kami juga rasakan daripada omset penjualannya itu berkurang Pak, benar-benar berkurang. Nah kembali lagi kayak Ibu Sarina tadi bilang, memang mayoritas sih ibu-ibu ya. Tentu ada juga beberapa anak muda. Ada juga yang anak dari ibu-ibu yang kami kumpul ini, ada juga memang agent properti yang anak muda. Cuman mayoriti yang kami ada itu ibu-ibu. Anak-anak muda jago juga loh Pak. Kadang-kadang mereka lebih inovatif cara jualnya. Masa pandemi gini contohnya, mereka lebih fasih dalam penggunaan online Pak. Mereka bisa bikin iklan online, bisa bikin promo online, bisa bikin TikTok dan lain-lain. Kalau kita emak-emak ini kadang-kadang sedikit gaptek juga, Pak. Coba dapat minus ya, Pak ya. Jadi anak muda juga the best juga sih dalam tim kami. Jadi buat anak muda nih di broker itu kan tidak mengenal usia. Karena salah satunya untuk mempromosikan properti kan bisa lewat media ya. Bisa media sosial, tadi Ibu bilang ada TikTok, mungkin ada IG-nya, atau Facebook, atau sekarang link YouTube gitu kan. Atau di media portal propertinya gitu. Jadi buat anak muda boleh itu tadi, tapi tetap Ibu Sarina punya kekuatan yang saya tadi bilang, the power of emak-emak gitu kan. Nah Bu, berapa persen sih Bu penurunannya Bu dari tahun yang lalu di kondisi COVID ini di Batam? Kira-kira? Gimana Mas? Penurunannya kalau Ibu kan dan COVID ini kan turun nih. Penurunannya dibanding tahun yang lalu berapa kira-kira Bu? Kalau misalnya tahun 2019 dibanding tahun 2020 ini ya Pak, hampir setengahnya loh Pak. Setengahnya ya? Setengahnya Pak, tinggal setengah. Tapi tetap Ibu tidak meninggalkan industri ini, masih jatuh cinta ya, tetap ya? Sudah cinta-cinta banget Pak, bukan cinta lagi Pak. Jadi tidak boleh. Jadi namanya aja udah Sarina Property. Orang kenal Ibu Sarina Property. Jadi sepertinya, padahal nama saya Sarina Suhaimi kan, orang taunya properti. Tak bisa Pak, sudah lengket dengan profesi kita ini. Ya. Oke. Tadi Ibu di awal ngebahas mengenai Batam itu segitiga emas ya, karena Batam itu adalah satu, kalau saya bicara secara geografi, dia tuh sangat strategis. Strategis itu di mana
mungkin ke negara-negara tetangga kita ASEAN ya, Malaysia ataupun Singapura itu sangat dekat sekali gitu kan. Nah, saya mau tanya ke Ibu nih. Ya. Selain market yang Ibu jual di Batam itu Ibu tawarkan ke orang Batam sendiri atau ke orang Jakarta atau ke orang Indonesia nih, Ya. bisa ditawarkan juga nih Bu ke orang-orang asing di Malaysia atau Singapura atau negara lain. Mereka juga ada yang datang nggak untuk investasi atau untuk beli atau istilahnya kalau kita bicara mereka nanamkan duitnya di Batam juga ada tuh Bu. Ada Pak, ada. Karena letak yang sangat strategis ini, sehingga sebelum pandemi ini sebenarnya akhir-akhir pekan ya, akhir-akhir minggu mereka suka datang ke Batam loh untuk jalan, makan, shopping gitu loh dari. Jalan doang, one day dong Bu, 1 hari doang. Kenapa? 1 hari. Kenapa? 1 hari itu. Ya, bisa PP dalam sehari, jadi PP, datang pagi. Dan sangat murah, lebih murah daripada kita ke Jakarta, Pak. Contoh kita pulang pergi ke Singapura, itu hanya sekitar 300.000 aja loh, Pak. 300.000 ya? Nah, kalau kita ke Jakarta sudahlah mahal, waktunya panjang. Tak mungkin dalam sehari kita bisa pulang pergi Jakarta, Pak, karena kendala macet dan kendala waktu, kendala delay pesawatnya. Jadi ini dengan gampang-gampangnya hanya selangkah, Pak. Selangkah sudah sampai ke luar negeri, Singapura atau Malaysia. Ya kan? Jadi mereka suka datang dulu ya sebelum pandemi kemari, apakah jalan, makan, shopping dan lain-lain, sehingga mereka juga punya niat yang besar dalam investasi di Batam ini. Contoh penjualan kami ya, penjualan kami baik yang di Ciputra tadi yang saya cerita maupun terakhir ini di Majestad Polo Habibie, itu juga lumayan banyak daripada orang luar negeri. Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, Jepang juga ada loh yang invest. Karena di Batam ini ada kawasan industri yang namanya Taiwan Industrial Park juga loh Pak. Orang Korea banyak di Batam juga. Jadi sehingga banyak juga peluang sebenarnya yang dari luar untuk beli di sini. Hanya masa pandemi selama 8 bulan ini yang balik kerja ke Singapura atau ke Malaysia kan nggak bisa dengan leluasa untuk ke Indonesia lagi kan kemarin kan. Jadi akhirnya terhenti sementara gitu. Tapi bersyukur loh Pak, 2-3 hari yang lalu ada kapal yang dari Singapura kemari dan banyak juga orang Indonesia yang tadinya terjebak terhenti di Singapura saat melihat anak dan lain-lain, sudah balik lagi ke Indonesia dan mereka udah 8 bulan di Singapura dan Malaysia. Kita berharap Pak, mulai daripada ini bangkit lagi properti di Batam ini. Oke, udah mulai kelihatan menggeliat ya. Ibu Sarina aja sekarang udah nggak di kantor, lagi di luar, katanya lagi ada transaksi. Jadi udah menggeliat properti itu. Jadi marketnya itu bukan hanya Jakarta, tapi Malaysia dan Singapura. Malah ada sebagian dari Jepang, Korea, ataupun Taiwan. Bu, tadi Ibu bicara nih, saya belum pernah ke Batam. Mungkin kalau saya ke Batam, saya pengen dijamu sama Ibu Sarina nih. Saya jemput Pak ke airport, Pak Margo Timbung Binang, kapan datang? Saya ajak makan seafood ya? Pak Margo. Gitu ya? Dong, seafood Batam itu gonggong yang terkenal. Iya. Kapan Pak Margo datang biar interview langsung. Nah, Ibu kan tadi bilang kalau Jakarta kan dibagi 5 wilayah, ada Jakarta Pusat, ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan gitu kan. Yang berkembang Jakarta mana gitu kan, karena Ibu pernah ketemu sama saya beberapa kali di Jakarta, saya tahu nih. Nah kalau di Batam itu, tadi Ibu ada wilayah, saya nggak hafal nih wilayahnya, wilayah apa. Nah wilayah apa sih Bu yang menurut Ibu tuh lagi grow, lagi berkembang jika ada investor dari Jakarta, atau dari luar negeri, atau memang ada orang mau nanamkan wilayah sini lagi berkembang nih, lagi bagus, di wilayah mana sih Bu? Dan Batam terbagi berapa kali Bu, macam-macam wilayah ya? Saya nggak begitu paham soalnya. Jelasin dong Bu ke subscriber saya, jelasin dong ke yang nonton YouTube ini, jadi mereka ada gambaran di Batam tuh yang lagi grow tuh wilayah mana? Ayo Bu. Boleh, kalau Batam terkenal, kalau Chinatown-nya itu Pak tetap di Nagoya, karena Nagoya itu memang pusat perdagangan lama, mulai dari sana Batam itu, ya kan, Nagoya namanya, daerah Nagoya. Nah, terus berkembang, katanya itu kepala naga di Nagoya. Terus berkembang, naganya Batam Center juga, Batam Center. Jadi banyak gedung-gedung pemerintahan juga berkumpul sekarang itu di Batam Center. Dan lahan di Batam Center atau properti di Batam Center
Ciputra yang saya cerita, Citraland Mega, dan yang Majestetat Pauluk Habibie Batam itu berada di Batam Center karena tempatnya lebih luas ya, jalannya pun lebar-lebar di Batam sekarang ya. Kita berterima kasih dengan Pak Wali Kota kita bisa sampai 7 jalur Pak Margo. Oh, gede ya? Yang Rawnya masuk ya? Batam semua muji Batam, bahwa Batam sekarang jalannya bagus lebar. Nah di Batam Center ini jalannya juga lebar-lebar. Kalau Nagoya sudah mungkin agak mentok ya untuk pelebaran jalan, mungkin udah nggak bisa karena itu boleh dibilang kan sudah bangunan-bangunan yang pertama di Batam, bangunan lama ya, ruko-ruko di Nagoya. Jadi nggak bisa perlebar jalan lagi. Jadi Batam Center itu masih bisa perlebaran jalan, masih bisa bikin penghijauan dan banyak perumahan, properti, apartemen itu bertumbuh pesat di Batam Center. Ya, namun Batam Center punya nilai properti tersendiri. Ya, nanti seperti yang Ibu Sarina tadi ceritakan. Nah, tidak jauh kalah juga daerah misalnya Bengkong, Batu Aji, Tebesi, Muka Kuning, Jembatan Marerang, itu Tanjung Kuncang, ya, dan juga Marina, daerah Marina City sana, semua mulai berkembang sekarang. Dan mungkin daerah-daerah yang mulai berkembang ini itu harga lahan, harga tanahnya itu masih murah Pak Margo, sehingga mereka developer bisa menjual properti, perumahan, ruko dan lain-lain itu di harga yang masih boleh dibilang perdana sekali gitu loh. Jadi pada mulai melirik dan tertarik juga ke yang lain-lain ya. Nah kalau misalnya Bapak mau invest untuk levelnya Pak Margo di Batam Center boleh, Nagoya boleh, karena keuangan Pak Margo bisa masuk harga-harga itu. Saya akan ajak Pak Margo jalan-jalan nih, lihat properti. Kalau Pak Margo ke Batam, saya jemput dari airport. Saya ajak lihat yang Nagoya dan Batam Center. Karena roda ekonomi di situ juga bagus. Jadi Batam Center ya, kalau Nagoya termasuk kota lama ya. Benar. Kalau Batam Center memang udah modern, udah jalannya lebar-lebar, pengembangan gedung-gedung di situ ya. Benar. Bos-bos yang lama di Nagoya juga pada beli, buka cabang di Batam Center, Pak. Misalnya tadinya dia ada toko di Nagoya, dia buka juga di cabang-cabang Batam Centernya. Apotik yang di Nagoya buka lagi apotik di Batam Center juga, gitu Pak. Yang lama tetap di Nagoya, tetap ada. Batam Center lagi tumbuh dan berkembang ya buat teman-teman ya. Iya. Nah Bu, kalau saya bicara Batam juga, kita kan bicara properti nih Bu. Makanan khas Batam apa sih Bu? Atau makanan oleh-olehnya sama ini kulinernya nih Bu? Ya kita agak ngalor, agak keluar dikit deh. Mungkin buat teman-teman yang nonton YouTube ini pengen tahu nih Bu. Ayo apa tuh Bu? Boleh. Welcome to Batam. Batam terkenal sop ikan Pak. Sop ikan Batam itu sop terkenal. Ikan Batam. Ya, terus ada juga yang namanya soto Medan. Walaupun di Batam itu soto Medan namanya ya, tapi terkenal juga Pak, sangat enak ya. Dan ada beberapa karena ini tempat mayoritas, boleh dibilang mayoritas orang Chinese, banyak yang makanan non halal juga yang terkenal Pak, bakute lah ya, BPK yang babi panggang Karo terkenal juga, dan masih juga ada beberapa yang terkenal makanan seafoodnya Pak, seafood bisa gonggong, segar-segar semua. Kalau kita makan seafood di Batam, kita masih lihat ikannya lagi berenang Pak, baru diangkat, dimasak. Begitupun udang, semua hidup punya fresh Pak. Pak Marco sini, nah jamu makan seafood di Batam. Seafoodnya enak ya kayak di Makassar ya. Nah, seger-seger semua Pak, seger-seger ya. Saya pernah makan seafood di Makassar itu, waduh enak banget ya. Jadi di Batam juga gak kalah seafood ya makanannya aja. Jadi oke lah Bu, next kalau saya ke Batam pengen makan nyobain tuh karena kan saya suka kuliner juga tuh Bu. Ya, tadi oleh-oleh Batam. Tunda-tunda lagi Pak Margo, segera Pak. Covid Bu, lagi Covid. Kita santai dulu, tenang aja Bu. Tunggu ya. Iya, ntar Ibu suka ke Jakarta sering ketemu, ntar saya mampir ke Batam. Boleh. Oleh-olehnya apa Bu? Batam tadi oleh-olehnya apa Bu? Makanan khas. Kalau oleh-olehnya macam-macam sih Pak di sini. Sini juga sama seperti kota-kota lain ya. Ada juga kue lapis, yang ada plum, itu terkenal juga di Batam. Itu ada juga roti, kami bilang luti gendang. Luti gendang di sini terkenal juga. Ada juga karipok di sini sangat terkenal, dan ada beberapa lah Pak toko kuliner yang sangat bagus bisa dikunjungin. Ada yang berbau, cuman durian nggak boleh dibawa Pak, makan di tempat.
Durian-durian, pancake durian juga sangat terkenal di sini. Gitu ya. Oke. Udah, jadi pengen ke Batam nih. Selain ke Batam makanannya, Batam enak. Ya, selain makanannya, Batam itu ternyata investasinya juga keren katanya ya. Jadi grow dan tumbuh terus. Jadi kalau kita bicara instrumen investasi, salah satunya kan properti. Kalau Anda punya uang, Anda punya financial lebih gitu kan, silakan investasi di Batam. Kalau mau ke Batam juga jangan lupa hubungi Sarinah Property ya Bu ya. Welcome. Ya, tinggal hubungi beliau karena beliau 25 tahun arah melintang di industri drone. Gitu. Nah, Bu. Kita kan tahu ya Bu bahwa Ibu tuh dengan saya tuh di AREBI, di Asosiasi Riset Broker Indonesia. Dan AREBI ini tanggal 17 November akan mengadakan perhelaan yang sangat spektakuler di akhir tahun 2020, yaitu The Biggest Asset Summit 2020. Nah, acara The Biggest Asset Summit 2020 ini kan saya mengajak nih Bu semua anggota AREBI ataupun bukan anggota AREBI ataupun masyarakat umum. Bisa juga sih rekanan kita, developer kayak, perbankan kayak, notaris kayak, atau orang-orang intelligent kayak. Nah, di acara The Biggest AREBI Summit 2020 ini, Bu, ajakin dong teman-teman yang di Batam. Kalau bisa semuanya Bu ikut nih di acara AREBI ini nih Bu. Ayo Bu, ngomong Bu. Nah, siap Pak. Setiap kali di-share di kepanitiaan summit AREBI ini ataupun di-share di grupnya pengurus DPP AREBI, Ibu Sarina langsung forward ke grupnya DPD AREBI Kepri. Ibu Sarina juga share ke tim-tim marketingnya Ibu Sarina. Udah banyak yang daftar loh daripada yang Ibu Sarina share itu. Thank you. Mungkin merasakan sekali manfaat daripada summit. Ibu Sarina udah ikut dari dulu Pak, dari zaman Pak Tirta sebagai ketua, Pak Dar, Pak Hartono, sampai Pak Lukas Bong hari ini. Ibu Sarina nantiasa ikut summit bertahun-tahun loh, selalu terbang ke Jakarta hanya untuk sengaja ikut acara summit ini Pak. Karena The Biggest Summit ini luar biasa menurut saya Pak Margo. Dan semua agen-agen, semua agen properti, semua marketing memang harus kita ajak, kita galang untuk bergabung. Apalagi sekarang yang virtual ya, gampang kali untuk bergabung. Benar ya Pak Margo ya? Jangan sampai ketinggalan. Iya. Jadi bilang setiap tahun Ibu terbang dalam acara AREBI Summit, karena AREBI itu diadakan setiap tahun memang ya, setahun sekali. Untuk tahun ini kan Ibu nggak terbang Bu, karena kan pakai Zoom. Iya benar, pakai Zoom ya, pakai online. Tahun ini tidak perlu terbang, makanya kita harus ajak lebih banyak orang ya Pak ya untuk ikut ya. Sangat gampang, cuman luangkan waktu depan laptop, depan handphone, kita udah bisa bergabung dengan acara yang luar biasa ini. Pak, saya dengar pembicaranya hebat-hebat loh kali ini loh Pak. Pembicaranya keren. Jadi teman-teman kalau yang mau daftar jangan lupa hubungi ya, daftar di arebisummit.com. Itu gratis dan lagi yang paling heboh, yang paling keren itu banyak pembicara-pembicara ya, dari lawyer ya, dari Pak Hotman Paris, terus ada juga untuk lawyer khusus properti Pak Erwin Kalo. Jadi bicara Pak Hotman tuh kepailitan, Erwin Kalo bicara mengenai memilih properti jangan sampai ada kendala. Ada juga untuk finansial ya Ibu Ligwina. Tapi yang keren juga Bu, ntar ada artis Bu, ada Ernest Prakasa mengenai creative thinking in entrepreneur, dan Ernest Prakasa itu Bu, ntar di interview juga sama saya loh Bu, ngobrolnya sama saya tuh Ernest. Gitu ya, keren. Keren lah pokoknya dari pagi sampai sore, makanya daftar di AREBI Summit. Ada Pak Darmadi juga, ada dari rumah.com, rumah 123. Ya, jadi untuk main talk show-nya di siang itu, waduh, ada dari Kadin ya, Pak Hendro, ada dari VAPC Internasional tuh ya, Pak Budiarsa, ada dari Ray, Pak Toto, Pak Lukas, dan moderatornya itu Bapak Handoko Wingyowargo tuh maestro. Aduh, pokoknya hadir deh, dapat dompet, dapat ilmu, hadir. Makanya kalau nggak hadir, sayang banget. Tinggal daftar gratis, dapat door prize. Gratis Pak. Door prize lagi Pak ya, dapat ilmu lagi ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Ya, jadi pastikan Anda
hadir bersama kami. Iya. Bu, terakhir nih Bu, ada pesan nggak buat pemerintah dan buat pelaku industri broker di Indonesia nih, terutama di Batam? Kan ini YouTube nih, mungkin banyak orang lihat nih Bu. Ayo Bu, ada pesan nggak? Ada buat teman-teman ya yang mungkin belum join di Arebi, segera join karena ada payung hukumnya, dan juga kita di Arebi bisa sama-sama ya, bisa sama-sama dalam banyak hal yang bisa kita kerjakan karena kita juga dapat sertifikasi yang resmi dari pemerintah dalam menjalankan dunia industri properti ini. Dan juga buat teman-teman ya yang belum sempat tahu Arebi dan lain-lain bisa hubungin juga ya kantor sekretariat kami di DPD Arebi Kepri ini. Dan juga buat pemerintah mungkin ya coba lirik-lirik dan perhatikan Batam lagi ya, karena Batam ini lokasinya sangat strategis seperti kita cerita tadi, pintu masuk daripada investor asing Singapura dan Malaysia ya, dan juga biar pemerintah juga tahu bahwa ini kan bisa juga menambah devisa ke pemerintah. Kalau ada transaksi, ada pajak, ada yang datang, segala sesuatu roda ekonominya pasti jalan dan semua mendapatkan manfaat dan efek yang bagus ya. Jadi saya rasa mungkin demikian, dan juga pemerintah juga bantu kami untuk lebih ketat lagi untuk terapkan teman-teman agent yang belum berlisensi dalam sertifikasi, agar teman-teman mengerti ya, agar profesi ini bahwa sungguh harus dengan ada lisensi sertifikasi ini. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah susah-susah, join di Arebi saja. Ya Pak Margo, tinggal kontak saja. Oke, Ibu Sarina, thank you. Ya, yang belum jadi anggota Arebi, ayo segera gabung. Karena Arebi itu punya payung hukumnya jelas, networkingnya juga luas gitu kan. Banyak edukasi juga, salah satunya Arebi Summit nih, memberikan edukasi terhadap anggotanya free nih. Tapi dia hal itu juga kita juga kerjasama dengan pemerintah kan, kita dengan Kementerian Perdagangan, kita membuat namanya SIUP4, Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti, supaya broker-broker itu profesional. Dan kita juga kan tentunya ya, ada kontribusinya buat negara, buat pemerintah, yaitu kita dikenakan pajak, ya kan? Jadi komisi kita nggak ditelan langsung semua ke kantong nih, kita harus ada pajak juga ke pemerintah. Itu cukup gede tuh kontribusinya buat kita. Ibu Sarina, thank you lah udah mau ngobrol-ngobrol nih dengan saya, dengan di link YouTube saya. Jika teman-teman punya komen, silahkan komen di bawah. Jika suka like gitu kan, tinggal di share, atau jangan lupa juga supaya saya lebih semangat untuk memposting dalam industri broker properti, dan saya ngobrol-ngobrol dengan pelaku-pelaku broker ya, yang udah pengalaman nih, salah satunya Ibu Sarina yang udah asam garamnya di industri ini. Yuk silakan di subscribe. Ibu Sarina, thank you. Thank you salam Margo, sehat Ibu Sarina. Salam properti. Ya, terima kasih. Salam sukses. Salam Arebi. Ayo Bu, salam Arebi Bu. Gimana Bu, Arebi? Arebi? Dari sama-sama. kita. Dari kita. Oleh kita. Oleh kita. Untuk semua. Untuk semua. Oke, makasih Bu Sarina. Terima kasih. Salam Arebi. Salam, makasih. Terima kasih.